Sahabat-sahabat Kristus, salam jumpa dalam acara Sabtu, Sarapan Bersama Tuhan. Adapun menu sarapan hari ini diambil dari 1 Korintus pasal 15 ayat 14. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Sia-sia. Sia-sia berarti percuma, tidak ada gunanya. Begitulah kata Paulus menanggapi pendapat sebagian jemaat Korintus yang tidak percaya adanya kebangkitan orang mati. Mengapa sia-sia? Paulus kemudian menjelaskan. Sebab kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Lebih daripada itu, kami ternyata berdusta terhadap Allah. Karena tentang Dia kami katakan bahwa Ia telah membangkitkan Kristus, padahal Ia tidak membangkitkannya. Kalau andai kata benar bahwa orang mati tidak dibangkitkan. Sebab jika benar orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. 1 Korintus pasal 15 ayat 13 sampai 19. Sahabat-sahabat Kristus, pendapat yang menyatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati sejatinya merupakan pendapat yang secara umum dipercaya oleh para penyembah berhala pada saat itu. Pendapat ini juga dipercaya oleh kaum Saduki, yaitu satu golongan minoritas pemimpin agama Yahudi yang sebagian besar anggotanya terdiri dari imam-imam yang hanya menerima kelima Taurat Musa saja. Paulus tegas menolak pendapat tersebut dan kemudian tanpa ragu menyatakan bahwa bukti nyata dari kebangkitan orang mati itu ada di dalam Kristus. Ia tegas menyatakan, tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Tetapi tiap-tiap orang menurut urutannya. Kristus sebagai buah sulung, sesudah itu mereka yang menjadi miliknya pada waktu kedatangannya. Kemudian tiba kesudahannya, yaitu bila mana ia menyerahkan kerajaan kepada Allah Bapa, sesudah ia membinasakan segala pemerintahan, kekuasaan, dan kekuatan. Karena ia harus memegang pemerintahan sebagai raja, sampai Allah meletakkan semua musuhnya di bawah kakinya. Musuh yang terakhir yang dibinasakan ialah maut. 1 Korintus pasal 15 ayat 20 sampai 26. Musuh yang terakhir yang dibinasakan ialah maut. Begitulah pernyataan Paulus. Dan ia tidak hanya berteori belaka, melainkan juga menyampaikan bukti kemenangan Kristus atas maut dengan menyodorkan bukti-bukti kebangkitan dan penampakan dirinya. Paulus tanpa ragu menyatakan, sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan, dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga, sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya telah meninggal.
Selanjutnya ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul. Dan yang paling akhir dari semuanya, ia menampakkan diri juga kepadaku, sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. 1 Korintus pasal 15 ayat 3-8. Sahabat-sahabat Kristus, musuh terakhir yang dibinasakan oleh Tuhan Yesus Kristus ialah maut. Karena ia memang telah mati dan dikuburkan, tetapi kemudian pada hari yang ketiga, ia bangkit dari kematian dan mengalahkan maut. 12 rasul, ratusan murid, dan juga Paulus menjadi saksi-saksi atas kebangkitannya. Maut telah ditelan di dalam kemenangan, sehingga sengatnya menjadi hilang kuasanya. Sengat maut ialah dosa. Dan dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus yang sudah bangkit dari kematian, maka kita semua juga beroleh kemenangan atas maut dan menerima hidup yang kekal. Lee Strobel merupakan seorang jurnalis bergelar Master Studi Hukum dari Yale Law School yang sudah memenangkan berbagai penghargaan selama 13 tahun di Chicago Tribune dan juga beberapa surat kabar ternama lainnya. Ia mengakui bahwa pada awalnya dirinya merupakan seorang skeptis, bahkan ateis. Namun pertobatan istrinya, Leslie, yang menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi di musim gugur tahun 1979, telah mengguncangkan hatinya dan mengubah jalan hidupnya. Keguncangan hati Lee Strobel setelah pertobatan istrinya itu kemudian berubah menjadi suatu ketakjuban karena menyaksikan perubahan karakter istrinya yang semakin baik menyerupai Tuhan Yesus Kristus, Allah yang disembahnya. Hal itu mendorong dirinya untuk menggali kebenaran tentang Tuhan Yesus Kristus yang dahulu ia yakini sebagai sakadar hasil impian dan khayalan, mitologi kuno, tahayul primitif belaka. Mengesampingkan segala kepentingan diri serta praduganya, maka Lee Strobel mulai giat membaca buku-buku teologi Kristen, mewawancarai para pakar, dan mengajukan berbagai pertanyaan, mengeksplorasi karya tulis arkeologi, menganalisa catatan sejarah, mempelajari berbagai literatur kuno, dan akhirnya untuk pertama kali dalam hidupnya ia membaca Alkitab ayat demi ayat. Lee Strobel terjun bebas ke dalam kasus pencarian kebenaran tentang Tuhan Yesus Kristus dengan lebih bersemangat daripada kisah-kisah apapun yang pernah ia buru sebagai seorang jurnalis. Ia menerapkan berbagai pelatihan yang telah diterimanya di Yale Law School serta pengalamannya sebagai editor Chicago Tribune bidang hukum demi mencari kebenaran yang dulu dianggapnya sebagai mitos belaka. Seiring berlalunya waktu, maka pencarian kebenaran tentang Tuhan Yesus Kristus yang dilakukan oleh Lee Strobel nampak jelas mengarah kepada hal yang sebelumnya tidak pernah terpikirkan olehnya, dan juga semakin meneguhkan kebenaran firman Tuhan yang telah ia baca sebagaimana tertulis dalam Alkitab. Kebenaran itu akhirnya tersingkap dan tampil sebagai kebenaran mutlak yang tidak terbantahkan, yaitu bahwa Tuhan Yesus Kristus betul-betul merupakan tokoh sejarah dan bukan mitos. Demikian juga dengan kematian serta kebangkitannya. Mau tidak mau, suka tidak suka, Lee Strobel yang sebelumnya merupakan seorang skeptis bahkan ateis akhirnya menjadi percaya kepada Tuhan Yesus Kristus yang lahir, hidup, berkarya, mati, dan bangkit dari kematian. Ya, betul. Tuhan Yesus Kristus bangkit dari kematian. Ia telah mengalahkan maut. Itulah yang dipercaya oleh ke-12 rasul dan ratusan murid dan Paulus dan juga Lee Strobel. Tuhan Yesus Kristus sudah bangkit dari kematian. Ia sudah mengalahkan maut. Percayalah, maka kepercayaanmu tidak akan sia-sia.